Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, anak-anak asrama Siti Zainab yang belum pernah kita ketemu ya. Sampai sekarang pun kita belum pernah ketemu karena pandemi ini telah memisahkan kita, namun teknologi telah menyatukan kita. Meskipun kita satu arah, paling tidak kita bisa bersilaturahim. Dan tentunya kalau silaturahim itu idealnya kenal. Kalau dengan Umi Desi tentu tidak asing. Tapi dengan saya ini sesuatu yang bisa jadi belum diketahui. Sebagian kalau sudah ada yang tahu ya alhamdulillah. Nama saya Kasiyadi, sering dipanggil Adi atau kadang juga dipanggil Labi Adi. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini ada 3 hal yang perlu kami sampaikan sebagai acara satu arah pamong. Karena kita belum pernah Zoom, belum pernah juga meet, belum pernah. Maka di satu arah ini ada poin yang ingin kami sampaikan. Setidaknya ada 3. Yang pertama terkait dengan bagaimana sih perintah Allah sebagai kita hambanya, sebagai seorang muslim ketika ingin mendapatkan rezeki. Anak-anak bisa jadi belum pernah mengalami bagaimana susahnya mendapatkan rezeki. Untuk mendapatkan uang Rp2.000 itu sesuatu yang butuh pengorbanan. Kalau paling sederhana itu peluit, tukang parkir itu kan juga butuh pengorbanan, panas-panas. Tapi bagi sebagian orang yang berpendidikan, alumni yang kemampuan intelektualnya sangat bagus, tentu untuk mendapatkan rezeki dengan cara-cara yang lain. Nah, di momen yang bahagia ini ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana sih perintah Allah ketika kita mencari rezeki. Kalau kita lihat ternyata untuk mendapatkan rezeki itu kita cukup berjalan di seluruh penjuru muka bumi ini. Kalau penjuru dunia ini terlalu berat, ya sudah kita cukup berjalan di pelosok negeri ini. Maka dengan jalan itulah kita akan menemukan berbagai banyak hal nikmat Allah yang bisa kita dapatkan. Dalam Quran surat Al-Mulk ayat ke-15 ini jelas bunyinya, huwallazi ja'ala lakumul ardu dalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Allah kalau dalam bahasa teksnya itu dialah yang menjadikan bumi ini mudah. Dialah Allah menjadikan bumi ini mudah bagimu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki Allah, dan hanya kepada Allah lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ada pemahaman saya ini, ada yang begitu mudahnya untuk mendapatkan rezeki yang sifatnya dimakan. Kan rezeki banyak, bisa kesehatan, bernafas, bahagiaan. Tapi konteks rezeki yang bisa dimakan ini kita bisa dapatkan dengan cara kita mau berjalan. Definisi jalan itu bukan kemudian jalan-jalan dapat rezeki, tidak. Tapi dalam mencapai rezeki itu nggak usah ngoyo, santai saja. Yang penting tetap usaha. Di satu tempat tidak dapat, ya coba usaha tempat yang lain. Itu tafsir atau pemahaman sederhananya. Kita bisa saja dengan berjalan itu mengelilingi bumi, kita menjual sesuatu. Kalau di Jogja tidak laku, coba dijual di daerah lain, tapi nggak usah ngoyo. Nah, dengan cara-cara inilah kemudian di berbagai penjuru bumi inilah, maka Allah itu telah memberikan rezekinya bagi mereka.
Tapi ingat, ini pokok yang kedua, di dalam proses usaha, jual beli, dagang dan segala macamnya, ketika kita sudah menawarkan ke berbagai pelosok, maka kita harus ada ayat lain yang perlu diingat di Quran surat Al-Jumu'ah itu. Ada yang mengingatkan kita supaya tetap ingat kepada Allah. Fas'au ila dzikrillah. Kita ketika kita berdagang, ada panggilan Allah, ya sudah, bersegeralah. Kita harus bersegera mengingat Allah. Jadi ada dua hal yang sedikit perlu dipahami. Yang pertama, tetap berjalan dalam tetap usaha, mencoba untuk mengelilingi bumi, berbagai dengan penjurunya, kita melakukan sesuatu, tapi di tengah-tengah perjalanan itu ada sesuatu yang harus disegerakan, yaitu ketika waktu untuk mengingat Allah. Meskipun dalam sederhananya ya waktu yang diwajibkan itu ya hanya 5 kali, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Di saat-saat itu kita harus segera bersegera untuk mengingat Allah, melakukan sholat fardu. Ini bagian paling pokok yang kadang kita sendiri, bagi saya atau bagi secara umum, ketika sudah bekerja itu lupa kadang. Aduh, tanggung. Nah, proses kata-kata tanggung ini kadang melalaikan diri akan panggilan. Apalagi di tengah situasi atau kondisi budaya kerja yang nggak sehat, yang tidak ada yang saling mengingatkan, kadang lupa itu. Maka dalam pokok mencari rezeki itu kadang lingkungan budaya itu juga, lingkungan ataupun budaya itu menentukan. Kalau budaya agamanya baik, tentu bab masalah agama ini akan mudah kita temui. Tapi kalau yang sudah individualis, cuek, nggak pernah dengar adzan, kacau. Nah, ini sebagai anak-anak mu'allimat yang sebentar lagi menjadi alumni, kemudian kuliah, terjun di dunia yang nyata, mencari rezeki, betul-betul akan merasakan kehidupan yang sesungguhnya. Ada pahit, manis, tapi juga nggak tahu ya. Kalau memang ada yang keturunan sultan dari mu'allimat, kita kan nggak tahu. Yang sudah warisannya miliaran atau triliunan, kita nggak tahu. Tapi tetap pokok mencari rezeki itu juga bagian dari sesuatu yang diusahakan, tapi tidak usah moyo. Arep boleh opo, kira-kira gitulah. Dan di dalam proses mencari rezeki itu, kita juga harus ingat ternyata ada proses yang namanya kesalahan. Nah, tatkala salah itulah kita harus bersegera taubat. Saya bacakan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Quran Az-Zariyat ayat 50. Fafirru ilallahi innilakum minhu nadhirum mubin. Maka segeralah kembali kepada Allah untuk taat kepadanya, dan sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata untukmu. Nah, menurut An-Nafahat Al-Makiyah, ayat tersebut merupakan perintah Allah untuk lari, segera mendekat kepadanya. Maksudnya adalah lari dan menjauh dari semua yang dibenci oleh Allah secara lahir dan batin, menuju yang sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam proses perjalanan tadi mencari rezeki, kadang kita juga ya namanya manusia, kadang ada dosa-dosa, ya kita harus segera taubat. Kita harus segera ingat kepada Allah. Upayakan untuk jadi. Memang ini mudah, tapi harus dilalui, harus diingatkan. Tugasnya sekelas-kelas saya ini kan kadang ingatkan pun belum tentu didengarkan, tapi paling tidak memunculkan kembali bahwa rezeki itu sudah dijamin, lalu kita harus berusaha mencarinya. Tatkala dalam proses mencari itu juga ada sesuatu yang melenceng atau yang dilanggar ketentuan Allah, maka kita harus segera bertaubat. Maka disitulah tugas untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, sebagai pewaris amal usaha Muhammadiyah, anak-anakku Madrasah Mu'allimat ini, ayolah sama-sama kita tunjukkan sebagai generasi yang terbaik, generasi yang memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan amal usaha Muhammadiyah. Kita selalu berdoa di tengah pandemi ini, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan kita bisa kembali bercengkrama dengan ingatnya Suronatan Yogyakarta. Suasana yang kangen tentunya ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.